Yang kau ngene iki termasuk gede apa cilik, Bos? Iki mlebune gedhe iki. Selikur, Bos ya. Selikur. Sampe ini ya mlebu nang anu pengasin. Heeh, iki tetep mlebu nang pengasin iki. Pengasin. Heeh. Selikur. Ini sampe ini kadang nek Selamat pagi dan salam sukses buat teman-teman. Harga telur yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan, apakah terjadi juga di kandangnya Pak Boston? Nanti saya akan langsung konfirmasi dengan peternak yang sudah cukup lama bermain di bebek petelur ini. Populasi bebek di kandang ini sekitar 270 ekor dengan produktivitas yang masih cukup bagus. Rata-rata masih di atas 70%. Nanti kita juga akan melihat komposisi pakan yang dia gunakan. Komposisi pakan yang berbeda dengan peternak-peternak lainnya, sehingga usaha bebek petelur ini masih cukup menguntungkan. ya nek nang ngajaran 22 nek storke selikur ya. Ono sing ngajar nang omahne, Bos? Ono. Oh. Nek sing ngajar nang omah tak 22 kula sing gede-gede. Oh. Nek sing cilik 2000. Heeh. Nek rata-rata sing sedengah mlebune selikur. Nang pengasin kuwi ya, Bos ya. Ya nang pengasin pesenan wong. Heeh. Wong tuku wis 50 tak kaya selawi. Sing cilik-cilik. Nah, yang kau ngene iki termasuk gede apa cilik, Bos? Iki mlebune gedhe iki. Selikur, Bos ya. Selikur. Sampe ini ya mlebu nang anu pengasin. Heeh, iki tetep mlebu nang pengasin iki. Pengasin. Heeh. Selikur. Ini sampe ini kadang nek anu tak katutke nek pas rondo kok. Gede-gede bayahe, Bos, tetep Bos ki barangnya gede, Bos. Rata-rata dalam sehari produksi telur dari kandang ini menurut Pak Boston masih di atas 200 butir dari populasi 270 ekor. Komposisi pakan yang dia gunakan diantaranya adalah menggunakan nasi aking atau karak. Karak tersebut kemudian dicampur dengan pakan jadi, yaitu menggunakan Malindo 9905 SP. Sebenarnya pakan jadi ini bisa langsung diberikan ke bebek, namun menurut Pak Boston penggunaan 100% pakan jadi, biaya pakan terasa sangat mahal sehingga perlu dioplos. Nasi aking atau karak dan pakan jadi Malindo tersebut masih dicampur lagi dengan katul dan konsentrat dengan komposisi katul 3, konsentratnya 1 yang sudah dioplos terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan karak dan pakan jadi. Karena ya iso adol ndoke kuwe terus sing gedhe iso 23 nek iku. Nang anu sih deh. Langsung dengan komposisi pakan ini, dengan populasi 270 ekor, satu sak pakan jadi Malindo 9905 SP bisa digunakan untuk 4 hari, sementara nasi aking 50 kilo juga digunakan untuk 50 hari, katul 1,5 kintal untuk 10 hari, dan satu sak konsentrat 44 biasa bisa juga digunakan untuk 10 hari. Jadi komposisi pakan ini lebih irit atau lebih hemat biaya pakan per ekor perharinya dibandingkan langsung menggunakan pakan jadi pabrikan atau pakan jadi home industry yang selama ini banyak digunakan oleh teman-teman peternak.
Dengan menggunakan campuran nasi akeng atau karak, pakan menjadi lebih irit dan tidak boros, sehingga dari hasil jual telur kemudian dibelikan pakan, masih ada sisa yang bisa diterima. Demikian juga dengan ukuran telur, rata-rata masih cukup bagus, yaitu grade AB. Dengan model pakan dan harga telur yang masih Rp2.100 per butir, dalam 1 minggu menurut Pak Boston, dia masih bisa mengantongi sekitar Rp750.000. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kandang Pak Boston, bahwa untuk peternak bebek petelur banyak hal yang harus diperhatikan. Tidak hanya soal kandang bebek maupun bebek bayah saja, tetapi ada hal lain yang sangat penting yang harus dikuasai oleh para peternak, yaitu soal pemasaran telur dan soal pakan murah. Kedua hal tersebut sangat penting, di mana kedua hal tersebut harus dikuasai oleh peternak sehingga usaha bebek petelur mampu menghasilkan, mampu menguntungkan buat peternak. Euforia memasukkan bebek bayah secara besar-besaran sejak awal tahun sampai dengan habis lebaran kemarin, bahkan sampai dengan beberapa bulan terakhir ini, mengakibatkan produksi telur saat ini mengalami peningkatan yang cukup besar, sementara permintaan telur mengalami penurunan karena daya beli yang mengalami penurunan juga. Imbasnya, harga telur dari tingkat kandang juga mengalami penurunan. Di tempat saya saat ini, rata-rata harga telur di tingkat kandang untuk ukuran AB Rp1.950 per butir, sementara untuk ukuran BK rata-rata Rp1.700 per butir.